warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bu Ida. Di sini saya sebagai pengamat dalam praktek coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual supervisi akademik. Baiklah, di sini saya mau memperkenalkan rekan sejawat saya. Yang sebelah kanan adalah Perkenalkan, nama saya Yovan Sulurupinin. Nanti di sini saya akan menjadi coach. Sebelah kiri saya, Ibu. Oke, terima kasih Bu. Saya Purina. Di sini saya sebagai coach. Baiklah Pak Yova, Anda selaku coach pada pagi hari ini, apa yang sudah Anda persiapkan untuk coaching hari ini? Ya, sebelumnya saya sudah mempersiapkan ranjangan percakapan nanti sesuai dengan alur Tirta. Jadi nanti akan coba praktek dengan Purina. Oke. Baik, untuk Pak Yova dan Purina, karena kita praktek coaching hari ini, maka harus ada 3 kompetensi yang ada. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, saya silakan untuk Pak Yova sama Purina untuk praktek coaching pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Halo Pak Yova. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Purina. Iya. Terima kasih waktunya Pak Yova. Kemarin saya menghubungi Pak Yova untuk meminta waktu sebentar kita ngobrol-ngobrol. Iya. Ya, ngomong-ngomong nih, ada apa Purina? Tadi manggil-manggil saya. Iya, ini Pak Yova, saya ada sedikit masalah di dalam IKM, kolaborasi IKM itu. Yang jadi masalah, setiap guru dalam IKM tersebut dalam perjalanan ini, pembuatan modul atau semua perlengkapan untuk proses pembelajaran sedikit telat atau tidak bisa diselesaikan sesuai dengan deadline-nya, seperti itu. Oke, berarti Purina ini topik yang akan kita bicarakan hari ini berarti tentang komunitas ibu, yaitu komunitas IKM, di mana ada sedikit permasalahan di sana, yaitu tentang pengumpulan tugas yang sebenarnya harus dikumpulkan sesuai deadline tapi belum selesai, begitu ya Purina? Iya, betul sekali Pak Yova. Oke. Iya. Ngomong-ngomong juga ini, Ibu Rina itu tujuannya apa pembicaraan kita hari ini? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, saya ingin apa ya Pak Yova? Dari hasil percakapan ini, saya ingin guru-guru di dalam komunitas saya IKM tersebut, meskipun selain mendapat tugas-tugas dari sekolah, tugas inti dalam IKM tersebut seperti menyiapkan pembelajaran, modul ajar, modul proyek, juga refleksi yang harus kita lakukan, juga tindak lanjutnya seperti apa, itu tepat waktu, seperti itu, sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan oleh sekolah. Oh, baik-baik. Berarti Ibu Rina ingin percakapan kita hari ini agar dapat menemukan solusi bagaimana nanti teman-teman yang ada di komunitas itu yang sudah diberikan tugas itu bisa mengerjakan dan sesuai deadline sudah harus mengumpulkan. Ya. Iya, betul sekali Pak Yova. Ya, saya mau tanya ini, untuk situasi yang terjadi sama Purina dan komunitas itu bagaimana? Iya, kebetulan kita itu dalam komunitas itu ada waktu untuk berkolaborasi itu 1 minggu sekali di hari Jumat. Iya, terus kemudian di situ kita bisa merefleksikan
itu loh pembelajaran sebelum-sebelumnya itu bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya. Istilahnya kita merefleksi diri, terus kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Itu kita dapat di waktu kita berkolaborasi di hari Jumat tersebut. Namun dalam pembuatan modul, tugas intinya itu untuk persiapan pembelajaran di hari berikutnya, itu tugasnya kita bawa pulang. Jadi di situ kita hanya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang refleksi juga tindak lanjut yang harus kita laksanakan. Seperti itu. Jadi dengan menumpuknya tugas dengan sekolah juga, jadi terkadang ibu-ibu guru itu seperti menunda-nunda seperti itu, Pak. Sehingga pada waktu deadline tersebut modulnya belum selesai. Seperti itu. Jadi situasi sekarang guru-guru memang banyak tugas yang pertama ya. Kemudian Ya betul sekali. untuk komunitas ini memang sudah setiap hari Jumat itu kumpul untuk membahas atau sharing permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran. Iya betul sekali. Kemudian ada lagi tadi untuk tugas, berarti tugasnya itu dibawa pulang. Iya. Seperti itu. Nah, untuk situasi yang demikian, kira-kira rencana Bu Rina apa yang ingin Bu Rina lakukan? Iya, dari permasalahan tersebut saya ingin saat kolaborasi tersebut di hari itu selain membahas refleksi dan tindak lanjut, tugas inti modul tersebut untuk persiapan pembelajaran berikutnya itu juga terselesaikan di hari itu juga, sehingga tidak menunggu-nunggu dan pembelajaran sudah berlangsung tetapi skenario atau modulnya itu belum selesai. Seperti itu. Jadi Ibu Rina yang ingin dilakukan berarti yang sebelumnya tugasnya itu dibawa pulang akan diusahakan pada saat hari itu juga atau pada saat pertemuan itu juga harus selesai gitu ya. Iya betul sekali. Iya, memang bagus sekali Bu. Jadi memang tugas lebih cepat dilaksanakan atau diselesaikan itu malah lebih baik. Oke, bagus sekali Bu Rina. Nah, kira-kira ini kapan akan melaksanakan rencana tersebut? Iya, insya Allah secepatnya Pak. Besok saya harus menghubungi teman-teman di dalam komunitas tersebut. Dalam grup WA itu akan saya umumkan kalau kita kolaborasi di hari insya Allah besok Pak, hari Kamis akan saya lakukan. Karena menindaklanjuti sekarang anak-anak sudah sumatif, jadi kita harus mempersiapkan modul atau pembelajaran untuk semester 2 seperti itu. Iya, baik Bu Rina, bagus sekali. Jadi rencananya memang besok hari Kamis ya. Iya. Dilaksanakan untuk rencana tersebut. Nah, kira-kira ada lagi apa tidak rencana Bu Rina? Maksudnya? Ya mungkin selain rencana agar tugas itu diselesaikan pada saat hari itu juga, apakah ada rencana lain yang akan Ibu Rina lakukan? Selain itu juga mengajak teman-teman untuk menyelesaikan tersebut di hari itu juga. Nanti kita akan hasilnya itu langsung kita share di grup pada hari itu juga, sehingga nanti pembelajaran misalnya hari Jumat pada modul 1.1 itu kita sudah siap dengan modulnya juga skenarionya. Jadi selain pada hari itu menyelesaikan secara individu sesuai dengan pembagian tugasnya dalam modul-modul itu, kita juga harus langsung mengirimkan modul tersebut di dalam grup komunitas kita, sehingga kita sebelum
memberi anak-anak pembelajaran, kita sudah mempelajari modul-modul tersebut. Seperti itu. Berarti setelah dilakukan rencana pertama, rencana yang kedua yaitu segera membagikan ke grup agar bisa segera diterapkan. Iya, betul Pak. Oke, bagus sekali Bu Rina. Nah, sekarang nih kesimpulan apa yang bisa Ibu Rina dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Oke Pak Yova, jadi kesimpulan dari percakapan ini, yang sebelumnya tugas dalam IKM itu membuat modul ajar maupun proyek, juga perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran tersebut kita laksanakan pada waktu kita berkolaborasi. Jadi selain membicarakan atau membahas refleksi, juga tindak lanjut yang harus kita lakukan, modul ajar dan bahan-bahan dalam proses pembelajaran tersebut sudah siap dalam waktu itu juga, serta mengirimkan ke grup, jadi ibu-ibu guru yang lain bisa mempelajari modul tersebut untuk mempersiapkan pembelajaran bersama murid-muridnya. Oke, rencana bagus Bu Rina. Saya tunggu ya untuk kabar selanjutnya. Dan mudah-mudahan sukses dengan rencana tersebut. Oke, terima kasih Pak Yova atas waktunya. Sama-sama. Oke nih Pak, kayaknya sudah beristirahat ini. Ya, nih kayaknya sudah jadi kita ke kelas masing-masing dulu ya. Oke, terima kasih Pak Yova. Besok kalau sudah terlaksana dengan sukses, saya tidak akan lupa menghubungi Pak Yova. Siap, saya tunggu kabar baiknya Bu Rina. Oke, terima kasih Pak Yova. Sama. Baiklah Pak Yova, Bu Rina, untuk praktek coaching hari ini Insya Allah sudah Bapak Ibu lakukan, maka saya lakukan refleksi ya untuk praktek panjenengan. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah dari coaching tadi, Insya Allah permasalahan dari Bu Rina yaitu mengenai komunitas IKM di sekolahannya yang dalam hal pengumpulan tugas terkait dengan modul ajar, modul project ini tidak sesuai dengan deadline. Itu sudah ditemukan, sudah ada solusinya dalam praktek coaching ini. Dan yang sudah dilakukan oleh Pak Yova dalam praktek coaching ini, Anda selaku coach itu sudah sesuai dengan alur kita dari percakapan yang berbobot dan lain sesuai dengan alur kita. Bapak Ibu, bagaimana? Untuk Bu Rina sudah plong, sudah tidak ada beban lagi ya? Ya, alhamdulillah sudah ada solusi yang membuat pemikiran ini untuk kedepannya seperti apa. Seperti itu. Untuk Pak Yova, bagaimana? Ya alhamdulillah ya juga kita bisa berbagi sharing bareng. Jadi pembicaraan kita tadi sudah enak, enjoy, sehingga Bu Rina bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan Bu Rina sendiri. Oke, seperti itu ya. Oke, memang tujuan dari coaching adalah bagaimana seorang coach ini bisa memberikan arahan dan lain-lain sehingga si coach ini bisa mencari solusinya, bukan dari pihak coachnya untuk mencari solusinya. Dan itu sudah kita praktekkan, sudah Bapak Ibu praktekkan pada pagi hari ini. Oke Bapak Ibu, kita break ya, sampai sini dulu. Mungkin kapan-kapan kita ketemu lagi dalam sesi selanjutnya. Siap ya. Sahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pak Ansarul Mukminin. Saya di sini selaku pengamat dari praktek kita hari ini, yaitu tentang coaching dari tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang supervisi akademik. Di sini kita perkenalan dulu ya. Nah, di sini sebelah kanan saya ada Ibu Rina sebagai coach dan di sebelah kiri saya sebagai coach. Nah,
Sekarang saya tanya dulu untuk Bu Rina sebagai coach, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan untuk praktek hari ini? Oke, terima kasih waktunya Pak Yova. Untuk praktek hari ini, saya sebagai coach saya sudah mempersiapkan beberapa dialog atau percakapan sesuai dengan alur teater. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rina. Jadi yang sudah dipersiapkan sebuah percakapan atau dialog yang sesuai dengan alur tirta ya. Betul sekali. Baik, untuk praktek hari ini yang harus ada dalam praktek hari ini yaitu 3 kompetensi yang harus muncul dalam coaching, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa yang nyaman, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan untuk Ibu Rina dan Ibu Ida memulainya. Silakan. Assalamualaikum Bu Rina, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bida. Alhamdulillah baik. Ya. Bu Rina, sampai ngobrol hari ini tadi malam kan sampean didengar, terus nggak dijawab-jawab. Alhamdulillah kita bisa tatap muka hari ini. Iya, alhamdulillah. Iya Bu, mohon maaf kemarin itu sudah ketiduran jadi tidak sempat membuka WA. Gimana nih? Pengennya Bida mau ngobrol di mana? Di kantin atau di ruang guru? Oke, di sini saja. Oh, iya. Suasana nyaman, kelas ini juga nyaman. Oke, baik Bida. Kira-kira apa ini yang akan kita obrolkan hari ini? Itu Bu, saya punya permasalahan. Ini saya ngajar di kelas juga, di mana kelas itu tidak terlalu aktif. Motivasi siswa untuk belajar ya kurang. Pada saat saya ngajar itu anak saya suruh misalkan salah satu dari mereka untuk memberikan pendapat, mereka itu masih malu-malu kucing, kurang percaya diri. Terus hasil asesmennya mereka juga banyak yang low, di bawah ketercapaian. Seperti itu Bu Rina. Jadi saya sebagai guru ini, aduh udah apakan ya anak kelas 7A ini? Kok beda sekali dengan kelas-kelas yang lain, seperti itu loh Bu Rina. Oke Bu Ida. Jadi bagaimana? Apa yang sebelum kita menginjak ke percakapan berikutnya, kira-kira apa keinginan Bu Ida dari obrolan kita nanti? Bu Ida menginginkan yang seperti apa? Oke, gini loh Bu Rina. Mungkin kita nanti saling sharing ya. Saya ingin memimpikan anak-anak di kelas 7A itu anaknya itu aktif, anaknya itu motivasi belajarnya tinggi juga, percaya dirinya juga tumbuh, terus nilai asesmennya mereka memang tidak kalah dengan kelas yang lain. Seperti itu Bu Rina ya, saya inginkan, saya impikan di kelas itu seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Ida menginginkan murid-muridnya itu lebih pede, iya, terus kemudian asesmennya juga tidak kalah dengan kelas yang lain, juga motivasinya lebih greget seperti itu ya. Oke, baik Bu Ida. Jadi kira-kira untuk mengatasi seperti itu, apakah ada ide atau gagasan dari Bu Ida harus bagaimana? Iya. Ini yang sudah pernah saya lakukan Bu ya. Sedikit yang pernah saya lakukan. Saya coba untuk anak-anak ini bagaimana supaya anak-anak ini menjadi aktif. Maka saya gunakan berbagai model pembelajaran. Saya buat diskusi kelompok. Ternyata memang aktif. Tapi setelah anak-anak disuruh untuk salah satu dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, mereka itu kayaknya saling tunjuk-menunjuk gitu. Seperti itu. Jadi saya kadang-kadang memutuskan kamu saja yang jadi ketua kelompoknya. Seperti itu. Ada juga beberapa media yang sudah saya gunakan terkait dengan ini,
materi pembelajaran saat itu. Itu yang sudah saya lakukan. Oke, baik sekali Wida. Jadi untuk mengatasi permasalahan di dalam pembelajaran dengan murid-murid Wida sudah mencoba untuk beberapa model pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dengan diskusi, juga mempresentasikannya hasil diskusi. Namun ini Wida masih itu ya, mungkin untuk kurang pedenya, mungkin ada ide seperti apa kira-kira? Iya, ini saya juga sharing. Yang lagi saya sharing dengan teman-teman yang teman-teman juga yang sejawat yang mengajar di kelas itu, memang mereka semuanya sama. Yang memang anaknya kurang aktif pun diam, malah nggak ditanya ya mereka diam. Kadang-kadang ditanya pun ya diam. Maka ini saya langsung ke guru BK. Jadi guru BK itu di situ kan ada hasil tes diagnostik dari siswa kelas 7A, dan memang dari situlah saya baru memahami kalau anak kelas 7A itu dari 32 siswa itu ternyata 14 siswanya berada di level di bawah rata-rata, jadi di bawah 100 IQ-nya itu, dengan gaya belajar mereka yang berbeda-beda, ternyata juga random ternyata gaya belajar mereka seperti itu. Oke, jadi selain sudah mempersiapkan model pembelajaran dengan diskusi, menghubungi guru BK seperti itu Ibu ya. Dari itu, jadi apa ini yang akan dilakukan Wida untuk rencananya itu? Kapan kira-kira bisa langsung dilaksanakan? Saya punya rencana seperti ini, Bu Rina, karena terkait dengan tes IQ-nya siswa tadi itu. Terus dari gaya belajarnya, saya coba untuk pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi yang sudah saya dapatkan dari materi CGP. Jadi nanti diferensiasi dari mulai konten, proses, dan produk nanti saya coba terapkan di kelas ini sesuai dengan gaya belajar dari siswa tersebut. Jadi saya harus menyiapkan materi, saya juga menyiapkan worksheetnya, dan insya Allah nanti minggu depan ini saya persiapkan khusus untuk anak kelas 7A. Tapi nanti saya juga ini butuh kolaborasi dengan teman sejawat. Jadi ada yang jadi observer saya pada saat saya ngajar, dan saya juga ini nanti ini minta kerjasama dengan wali kelas juga. Saya beritahukan pembelajaran saya lakukan pembelajaran diferensiasi. Mungkin saja dengan menerapkan ini anak-anak bisa semangat belajarnya lebih gini lagi Bu ya, lebih tinggi lagi motivasinya. Asesmennya juga bagus karena pembelajaran yang saya lakukan nanti saya terapkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan gaya belajar mereka seperti itu. Oke, bagus sekali tuh Bu Wida dalam menyikapi masalahnya tersebut, mempunyai gagasan yaitu selain menyiapkan model pembelajaran yang beragam, diskusi juga menyesuaikan dengan kebutuhan murid dengan model berdiferensiasi konten dan produk dan nilai. Kemudian juga menghubungi guru BK untuk konsultasi seperti apa harus ya sikap-sikap atau yang itu hasil dari untuk mengetahui hasil psikologinya. Oke, bagus Wida. Jadi untuk itu Wida langsung actionnya untuk minggu depan ya. Minggu depan insya Allah saya actionnya insya Allah hari Kamis, karena pembelajarannya di kelas 7A itu hari Kamis. Oke, siap. Jadi dari obrolan ini kita apa kira-kira yang bisa disimpulkan oleh Wida? Ya, alhamdulillah dari obrolan kita hari ini saya sudah dapat pencerahan dari Bu Rina terkait dengan strategi pembelajaran apa yang nanti akan saya terapkan di kelas 7A.
supaya anak-anak ini motivasi belajarnya ya tinggi, punya percaya diri juga, dan hasil asesmennya mereka juga tidak kalah dengan kelas-kelas yang lain. Di sini terima kasih ya Bu Rina ya atas pencerahannya, atas beberapa ilmu yang diberikan kepada saya. Oke, siap Bija. Jadi itu ya kesimpulannya. Saya tunggu dulu kabar baiknya setelah gagasan tersebut dilakukan oleh Bija. Mungkin nanti setelah saya ini ya melakukan proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas, nanti saya video loh Bu. Oke, siap. Saya tunggu info video. baiknya. Habis itu dari hasil worksheetnya anak-anak itu nanti saya juga nilai, saya evaluasi. Nanti kita nanti sharing lagi nih Bu. Oke, siap Bija, siap. Jangan kapok-kapok lu Bu Rina. Oke, siap Bija. Oke. Ini Bu, kebetulan ini sudah waktunya masuk. Kita sudah ditunggu murid-murid di kelas. Oke Bija, terima kasih juga atas kegiatan hari ini. Semoga gagasan atau tujuannya Bija berjalan sukses. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya, sama-sama. Lagi nih. Oke, siap. Ya baik, terima kasih Ibu Rina sama Ibu Ida. Nah, bagus sekali tadi prakteknya. Kemudian untuk saya mencoba untuk mengevaluasi ya untuk praktek coachingnya tadi. Jadi Ibu Rina sebagai coach tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian untuk 3 kompetensinya juga saya rasa sudah terpenuhi, yaitu kehadiran penuh, kemudian coachnya juga mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berpokok. Mungkin untuk alur tirtanya tadi untuk topiknya yaitu pembelajaran di mana motivasi asesmen sama anak-anak itu kurang aktif ya Bu ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai tadi menginginkan perubahan dari hasil dari motivasi asesmen, kemudian keaktifan siswa itu akan lebih meningkat. Kemudian untuk identifikasinya juga walaupun sudah mencoba beberapa model mengalami kendala atau hasil yang kurang memuaskan, kemudian untuk rencananya akan menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi dengan latar belakang mendiagnosa siswa dari hasilnya itu nanti akan berupa pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar siswa. Kemudian juga akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawatnya. Untuk yang terakhir yaitu tanggung jawabnya ini akan dilakukan minggu depan pada hari Kamis. Baik, terima kasih atas praktek coachingnya untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya akan makin baik lagi. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Rina. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu Ida, assalamualaikum Pak Yova. Salam Bu Rina. Oke, saya di sini memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rina Dwi Astuti. Saya di sini sebagai pengamat dari praktik coaching hari ini, yaitu untuk tugas demonstrasi kontekstual supervisi akademik. Oke, sebelumnya yang di sebelah kanan saya ini Bu Ida, iya, nanti sebagai coach. Iya. Terus untuk yang sebelah kiri saya Pak Yova sebagai coach. Iya, oke, siap. Oke, sebelum kita mulai,
kira-kira Bu Hida sebagai coach apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Hida? Baiklah Bu Rina, sebagai coach saya sudah mempersiapkan beberapa alur percakapan sesuai dengan Tirta. Karena memang coaching kita hari ini memang berisi akademik sesuai dengan alur Tirta, maka ada beberapa pertanyaan yang akan nanti saya sampaikan kepada coach. Oke, siap Bu Hida. Oke. Untuk apa ini yang harus selain itu yang harus dipersiapkan, yaitu ada 3 kompetensi, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Oke, Bu Hida dan Pak Yova, waktu dipersilakan. Terima kasih Bu Rina. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Hida. Waalaikumsalam Pak Yova. Alhamdulillah ketemu lagi ya kita ya hari ini. Alhamdulillah kita ketemu kembali. Oh iya Bu Hida, mohon maaf ini mohon waktunya sebentar. Ini Silakan monggo, ada apa? ada ini Bu, saya itu punya kendala sedikit. Mohon waktunya Ibu sebagai memberikan saran-saran mungkin atau sharing-sharing seperti itu. Oke. Bersedia? Oke. Terima kasih. Oke Pak Yova. Berarti tujuan dari obrolan kita hari ini apa ya? Iya, hari ini saya ingin membicarakan tentang permasalahan saya. Saya itu kan baru pertama kali ini dapat tugas dari kecamatan membuat soal ujian akhir semester 1, yaitu BJUK kelas 5. Jadi seperti itu. Nah begini Pak Yova, dari tugas itu yang sudah dibebankan ke jenengan, apa yang ingin dari percakapan ini ya, coaching kita hari ini, itu apa yang ingin panjenengan dapatkan sesuai dengan tugas yang tadi yang dibebankan ke jenengan? Iya, yang saya harapkan untuk pembicaraan hari ini nanti saya bisa menemukan gambaran atau solusi dan bisa membuat soal dengan maksimal dan bagus nanti. Berarti situasi yang Pak Yova harapkan nanti Pak Yova bisa membuat soal dengan maksimal. Iya. Apa ada kendala atau hambatan-hambatan Pak Yova? Iya, ini kendala sama hambatannya. Yang pertama tentang kondisi saya. Kondisi saya ini kemarin 3 hari saya drop, kemudian dapat info saya sebagai pembuat soal untuk PRS semester 1 kali ini. Kemudian, nah ini saya pertama kali saya ditunjuk untuk menjadi pembuat soal BJUK kelas 5 ini. Nah kemudian yang disuruh lagi ini tugasnya untuk soalnya ini tidak seperti biasanya, tapi soalnya harus berbentuk soal berbentuk AKM. Jadi memang harus ada katanya sih harus ada stimulus seperti itu. Kondisinya Iya. Begini Pak Yova, dari ini tadi obrolan tadi, apa yang sudah panjenengan siapkan untuk dalam rangka pembuatan soal ini? Apa mungkin panjenengan sudah misalkan searching di internet atau bagaimana? Iya, ini saya sebenarnya masih bingung harus waktu berapa, cuma saya sambil searching di internet juga bagaimana soal-soal apa yang tersebut, tapi memang masih bingung. Mungkin ada lagi yang bisa panjenengan lakukan? Iya, ini rencana saya, Rencana saya
kalau perlu bisa nanti saya mungkin saya nanti akan menghubungi guru senior tersebut agar bisa mendapatkan ilmu atau informasi bagaimana cara pembuatan soal, khususnya di soal yang berbentuk KKM tersebut. Kemudian juga saya akan mencari mungkin referensi, entah itu nanti di buku atau di internet, bisa juga nanti saya coba searching di YouTube bagaimana cara pembuatan soal KKM. Baiklah Pak Yova, tadi rencana aksi panjenengan pertama menghubungi guru senior yang pernah membuat soal KKM untuk mapel PJOK ya. Terus kedua, nanti panjenengan coba mencari referensi soal-soal AKM, bisa melalui searching di Google atau mungkin dari buku-buku dan yang lainnya. Ini kapan panjenengan mau melakukan ini? Ini saya coba sesegera mungkin, Secepatnya ya? Secepat mungkin, karena ini untuk waktunya tidak lama, cuma 3 hari. Jadi habis ini insya Allah saya akan menghubungi guru yang memang sebelumnya pembuatan soal itu dipasarkan ke beliaunya. Jadi nanti biar bisa segera saya lakukan tindakan. Berarti jenengan memprioritaskan untuk ini dulu, menghubungi guru senior dulu ya? Iya, saya memprioritaskan itu itu dulu. Jadi supaya tahu gimana sih cara membuat soal AKM, kan memang berbeda dengan soal-soal PAS yang lainnya gitu. Kalau AKM kan mungkin berbeda. Oke, Pak Yova, setelah sesi coaching ini, apa yang Pak Yova lakukan? Dari pembicaraan kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa permasalahan saya sekarang sudah agak ada pencerahan Seperti itu. ya, mungkin ini rencana yang mudah-mudahan nanti bisa sukses, yaitu dengan cara nanti saya akan mencoba untuk menghubungi guru senior saya itu yang memang sudah berpengalaman dalam pembuatan soal. Kemudian saya akan mencari informasi di internet, kemudian di buku-bukunya. Barangkali juga nanti guru senior itu bisa memberikan ada referensi yang bagus untuk saya buat soal. Atau mungkin ada dukungan, perlu dukungan atau saran prasaran atau yang lainnya Pak? Untuk pembuatan soal ini, untuk sarana sebenarnya sama kecamatan sudah disediakan. Kalau komputer atau laptop ini sebenarnya sudah punya, jadi enak nanti. Mungkin sekolah juga ada fasilitas wifi, jadi nanti bisa dipakai untuk belajar yang untuk searching online tersebut. Seperti itu. Baiklah Pak Yova, dari obrolan kita pagi hari ini, yaitu tentang permasalahan Pak Yova membuat soal PAS PJOK kelas 5 yang berbasis AKM. Insya Allah Pak Yova sudah bisa menyelesaikan ya, sudah menemukan solusinya ya. Iya. Solusinya tadi dengan menghubungi guru senior dan juga mencari referensi literatur ya dari buku-buku atau mungkin searching di Google. Sekarang bagaimana perasaannya Pak Yova hari ini? Ya alhamdulillah agak lega karena ada langkah yang bisa saya lakukan. Ya mudah-mudahan mohon doanya juga nanti bisa sukses. Oke. Soal yang saya buat bisa maksimal dan memuaskan. Oke, tadi Pak Yova bilang kurang fit ya. Ya, untuk itu mungkin nanti saya harus ekstra juga dalam menjaga kondisi. Istirahat, minum vitamin, jangan jadikan beban. Pembuatan soal PAS ini jangan dijadikan beban. Pak Yova ya, insya Allah ada teman-teman yang saling membantu. Yang penting Pak Yova adalah saling sharing dan berkolaborasi seperti yang kita lakukan hari ini. Siap. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Yova. Ya,
mohon doanya juga ya Bu ya. Ya. Nanti kalau sudah selesai nanti progresnya bagaimana saya hubungi Bu lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ida dan Pak Yova untuk praktek coaching hari ini sangat mengena sekali. Dari Pak Yova yang sebagai kunci sudah bisa menemukan solusi bagaimana yang harus dilakukan. Dari awalnya yang masih kurang pede dalam pembuatan soal PCUK dalam bentuk AKM, sudah menemukan solusi, yaitu selain menghubungi guru senior, mungkin ada referensi seperti apa yang sudah pengalaman dalam membuat soal AKM. Juga Pak Yova mencari referensi yang lain di internet sebagai tambahan untuk Pak Yova agar membuat soalnya lebih baik lagi. Untuk Bu Ida, alhamdulillah sebagai coach juga sudah bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga kompetensinya, kesadaran kehadiran penuh, iya betul. Terus sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, juga sudah mendengarkan aktif. Oke, terima kasih Bu Ida, Pak Yova. Itu dari refleksi saya sebagai pengamat. Jadi kita akhiri praktek hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.